Meskipun keluar dari mulut anjing sekalipun, kalau itu kebaikan ya harus kamu yakini gitu. Aku bilangnya gitu. Masalah kebenaran ini bukan kita lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa isi kata-kata dan makna yang disampaikan. Si sholat malam. Allah Akbar. Punya. Oh, Mas. Saya mimpi didapati Nabi Muhammad, Mbak. Tidak pernah ada yang tahu wajahnya baginda. Nggak ada, tapi ini putih cahaya, tapi ceritanya Nabi Muhammad. Bahkan setan pun tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, bisa. Gitu loh. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ini sudah kedatangan tamu dari Pasuruan, yaitu Ibu Saras. Ibu selamat datang ya di markas Mata Langit lagi. Tadi ketika Ibu datang tiba-tiba hujan gede. Padahal sudah lama nggak hujan. Hari ini hujan. Nah, Ibu Saras ini adalah bintang tamu YouTube Mata Langit episode 294, ya kan? Kalau nggak salah tuh judulnya adalah Siluman Kaki Seribu yang membuat usahanya Ibu Saras sepi. Dan waktu itu Ibu Saras juga sempat diterapi sama Panglima Langit dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan Ibu Saras kali ini datang untuk menceritakan pengalaman yang sudah dirasakan setelah berobat sama Mata Langit. Gimana Bu kisahnya? Biar ingat nih Sobat Mata Langit, sebelum berobat dan sesudah berobat perubahannya apa? Ya. Jadi kalau sebelum berobat bisa dilihat ya situasinya di video sebelumnya ya. Kalau sesudah berobat ini yang perlu saya ceritakan adalah apa ya, kesembuhan yang waktu itu memang yang diganggu adalah ini ya, pikiran. Mental saya yang was-was, yang apa ya, gredeg, terus hidup ke depan yang bukan tipikal saya memikirkan besok bagaimana tuh saya nggak pernah mikir, tapi ini saya takut gitu loh, sehingga saya merasa keimanan saya itu sedang terganggu, sedangkan menurut saya besok itu sudah ada yang ngatur kan gitu. Nah itu saya ragu-ragukan kayak gitu, itu saya merasa keimanan saya terganggu. Nah sekarang setelah saya berobat ke Mata Langit, alhamdulillahnya saya kembali seperti diri saya sendiri. Besok ya kita upayakan, cuman begitu aja kayak gitu. Tapi tenang menghadapi kehidupan ini ya? Tenang gitu. Soal ketenangan itu kan bukan jumlah uang ya yang ada di rekening kita, tetapi memang batin kita yang betul-betul tenang beribadah, itu yang pertama ya kan. Terus apa ya, fokus melakukan kebaikan, terus ini mikir salah nggak ya aku begini kayak gitu. Banyak sebenarnya udah banyak ngerem ini, meskipun banyak lossnya masih gitu. Ya namanya manusia ya, wajar ya naik turun ya. Tapi setelah kejadian berobat di sini banyak kebaikan sudah dirasakan. Nah sejak itu Ibu Saras jadi rajin itu mempromosikan Mata Langit. Jadi kalau ada temannya atau saudaranya yang mengalami gangguan di luar nalar, Bu Saras segera pengen merekomendasikan Mata Langit. Tapi banyak tantangan juga, karena banyak yang nggak percaya ya Bu? Banyak yang nggak percaya gitu. Bagaimana cara Ibu menjawab mereka yang nggak percaya? Contohnya macam-macam nih. Ini katakan begini ya, saya waktu itu kondisinya kan sakit ya. Sakit saya itu nggak diketahui orang gitu loh. Apakah kamu sudah ke medis? Memang saya tidak ke medis, karena saya memiliki keyakinan saya tidak memiliki penyakit itu. Saya tidak memiliki riwayat penyakit itu. Saya ini sehat gitu loh. Lalu tiba-tiba ada itu, kalau penyakit kan ada prosesnya Mbak, ya nggak? Misalnya penyakit jantung, itu apa dulu sakitnya, baru jantung kan gitu. Kalau tiba-tiba saya punya jantung gitu kan saya ragu-ragu gitu kan. Nah saya bilang ini bukan penyakit medis, saya bilang, makanya saya nggak ke rumah sakit. Jadi saya waktu itu nggak kepikiran ke sini, tapi juga atas petunjuk Allah sih. Jadi waktu itu yang lihat konten itu ya, terus apa yang orang
rasakan itu yang diciptakan katanya jantungnya berdebar itu yang nyentuh saya, ini aku kayak gitu. Jadi terus aku langsung WA itu sesuai dengan alamat yang di YouTube itu, terus langsung direspon, terus aku berobat ke sini dan hasilnya alhamdulillah sembuh. Kalau misalnya ada yang bilang emang itu bisa gitu terus nggak balik-balik ke sana, loh itu kan juga tergantung diri kita gitu kan. Kalau di sini menurut saya yang sudah masuk, yang sudah duduk itu yang dihancurkan gitu kan, yang sudah terlanjur masuk. Nah baru kalau misalnya sudah selesai dihancurkan, tinggal kita memperisai diri gitu kan. Kalau misalnya ini ternyata aku dimasukin lagi gini-gini, ya koreksi diri kalau begitu ya kan, maksudnya gitu. Nah, kamu udah bener nggak perisai dirimu gitu. Jadi kalau Panglima ini tidak menjamin kesembuhan gitu ya, semua atas izin Allah gitu. Jadi kalau menurut saya setelah saya berobat itu saya alhamdulillah sholat malam saya nggak tinggal Mbak. Gitu. Terus saya puasa Daud Mbak, sejak saya habis Ramadan yang tahun kemarin itu sampai sekarang saya puasa Daud. Karena kenapa saya nggak puasa Senin Kemis? Karena saya pelupa. Kalau habis Senin nanti Kemisnya saya nggak puasa gitu loh. Jadi saya pilih puasa Daud. Toh puasa ya cuman memindahkan jadwal makan gitu aja menurut saya. Jadi setelah berobat, alhamdulillah kehidupan saya lebih tenang. Tenang saya adalah ketika saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya kayak gitu. Terus ada juga katanya yang mencibir ibu, katanya percaya omongan demit kok dipercaya gitu. Itu gimana cara jawab ibu? Ya waktu itu gitu tanya kan aku bilang ini Demitnya ngomong gini-gini, Demit mediumisasi, Demit kok dipercaya katanya gitu ya. Terus aku bilang loh kalau selama itu benar dan apa yang dikatakan itu adalah menambah keimanan kamu gitu kan, ya meskipun keluar dari mulut anjing sekalipun kalau itu kebaikan ya harus kamu yakini gitu. Aku bilangnya gitu. Ya udah kan aku pintar ngomong. Salut aku sama ibu. Jadi ibu ini Gitu. Ini Panglima, bukan Panglima yang membela diri, malah ibu yang membela Panglima dengan bahasa yang sangat sebenarnya menurut saya pribadi itu bukan sebuah pembelaan, tapi sebuah fakta kebenaran memang harus wajib disampaikan. Inilah fakta kebenaran. Sebenarnya ibu nggak menyalahkan dia dan tidak membenarkan saya, tapi artinya fakta yang ibu dengar dan ibu lihat itulah sebuah kebenaran. Itulah yang ibu angkat, ibu katakan, sehingga terkesan seperti ibu membela saya gitu. Padahal memang itulah yang ibu rasakan selama ini di sini. Artinya segala sesuatu yang menurut kita bermanfaat, ya itu kan sering kita mendengar kata-kata jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi dengarkanlah apa isi dan makna yang dikatakan itu. Kan itu. Ya, walaupun keluar dari mulut manusia, kalau itu sebuah kebohongan, ngapain kita percaya? Iya sih, betul. Emang manusia itu selalu mulia, selalu benar. Kan begitu. Jadi semua makhluk Allah wajib menyampaikan kebaikan. Iya, Terlepas siapapun makhluk Allah tersebut, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya kan? Dan ibu memberikan jadi masalah kebenaran ini bukan kita lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa isi kata-kata dan makna yang disampaikan. Jadi ibu telah artinya punya sebuah pandangan tentang suatu peristiwa dan keadaan di mana ibu sudah bisa membedakan antara sebuah kebenaran dan sebuah yang sifatnya dusta gitu. Jadi saya rasa orang-orang yang mungkin selama ini mencibir, menghina ataupun bisa dikatakan juga seperti mengarah menjelek-jelekan, berarti mereka belum paham yang pertama. Iya, betul. Mereka belum paham, ilmunya mungkin belum sampai. Kayaknya harus kena santet dulu baru ke sini. Iya kan gitu. Terus ada juga yang menyampaikan ke ibu, katanya ibu kalau percaya ada penyakit gaib berarti musyrik. Nah itu gimana cara jawab ibu? Ya kalau itu saya kan ilmu saya juga nggak setinggi-tinggi kayak gitu, nggak punya saya ilmu itu. Tetapi yang saya rasakan, saya mempercayai Tuhan saya tetap gitu. Terus kesembuhan saya atas ridho dan izin Tuhan saya tetap gitu. Kalau ke Panglima itu kan semacam dokter gitu. Kalau misalnya kita ke dokter terus musik,
itu hancurkan aja rumah sakit kan kayak gitu. Itu kan untuk penyakit yang physically ya tampak, sedangkan penyakit yang nggak tampak ini banyak gitu loh. Dan orang yang belum pernah keserang gitu nggak mempercayai hal ini, musyrik ya perlu disantet dulu itu. Jadi memang di dalam agama sendiri, Islam, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya sihir. Itu kalau saya nggak salah di surah Al-Baqarah sudah dikatakan bahwa sihir itu diajarkan oleh setan kepada manusia dan turunnya di Babilonia. Jadi sebenarnya setan itu hanya sebagai ujian dan cobaan kepada manusia. Tapi sebagian daripada manusia pada saat itu mempelajari ilmu sihir tersebut. Maka Allah menurunkan ayat, jangan kamu melakukan sihir, karena perilaku sihir itu adalah perilaku iblis, perilaku setan. Dan ketahuilah kami ini hanya sebagai ujian daripadamu. Jadi kalau ada yang tidak mempercayai sihir berarti tidak percaya Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan, dan bukan surah Al-Baqarah 102 juga, tapi di surah Al-Falaq juga dijelaskan bahwasanya sihir itu dihembuskan oleh wanita melalui buhul-buhul, kan begitu penjelasannya. Jadi itu salah satu keimanan yang harus kita yakini daripada tentang sebuah kehidupan di alam dunia ini gitu. Jadi tidak harus segala sesuatu yang harus kita percaya itu adalah sesuatu yang kita lihat. Allah kan nggak bisa kita lihat, kita selama ini meyakini, mengimani. Malaikat-malaikatnya juga kita nggak pernah lihat, tapi selama ini ada di dalam rukun iman dan kita harus mengimani juga, kan begitu. Lantas kenapa kita nggak percaya dengan adanya penyakit-penyakit yang ain namanya, penyakit-penyakit yang di luar nalar, penyakit-penyakit yang tidak terlihat tapi bisa dirasa? Berarti kan kok nggak nyambung jadinya nih, sebenarnya yang nggak nyambung siapa nih, kan gitu. Ibu apa mereka gitu, kepercayaannya dipilah-pilah. Jadi jangan mengakui sesuatu yang sudah diakui tapi didustakan, malah sebaliknya yang harusnya didustakan tapi malah diakui gitu. Jadi berbalik-balik. Kita harus hati-hati memang ya. Jadi disitulah letak kembali kepada keimanan tadi, harus bisa memilah-milih mana yang musyrik, mana yang tidak, ya kan, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi jangan dipukul rata semuanya. Karena pukul rata semua ini yaitu ibarat kita bilang, oh orang itu jelek, ya kan, belum tentu orang itu jelek, belum tentu semua orang itu jelek, karena memang manusia itu ya yang jelek ya jelek, yang enggak ya enggak, kan gitu. Jadi nggak bisa gara-gara satu orang berbuat salah semua jadi disalahkan, nggak boleh begitu. Jadi harus bijaksana ya. Kita harus pilih-pilih gitu dalam menilai gitu. Jadi tidak semuanya juga harimau dikenal jahat, menerkam, memangsa. Nggak semuanya harimau juga memangsa. Semuanya harimau juga. Mungkin ada harimau yang baik hati. Nah, kan gitu. Apa kita tahu? Karena belum kita coba. Setelah kita coba baru kita tahu, kan gitu. Jadi jangan cepat menilai segala sesuatu itu. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, sekarang kembali ke kisahnya Ibu Saras. Katanya Ibu Saras mau bertemu dengan Mata Langit lagi karena beliau ingin mengungkap hal di luar nalar yang terjadi setelah pengobatan dan beliau ingin berkomunikasi dengan leluhurnya katanya. Gimana Bu? Kenapa kok jadi pengen mediumisasi? Gini, saya nggak tahu ya ini benar atau nggak Panglima ya. Saya minta tolong kalau saya salah. Saya merasa saya itu memiliki kayak apa ya, perasaan yang kemungkinan tepat gitu loh. Contoh misalnya firasat gitu. Biasanya firasat saya itu apa dari tiba-tiba pikiran, apa juga kadang dari mimpi kayak gitu. Dan saya tahu ya mimpi saya atau pribadi saya kayak gitu. Saya yakini ini bukan mimpi main-main karena saya juga bukan orang yang kosong-kosongan, dalam artinya saya nggak sholat, saya nggak ibadah kayak gitu. Saya bukan tipikal orang seperti itu sehingga tiba-tiba saya dikasih ilham kayak gitu, kan nggak mungkin gitu. Karena saya hari-hari saya seperti itu, saya mencoba menjaga keimanan saya karena yang paling dekat dengan kita itu kan kematian sebenarnya gitu. Jadi itu yang paling saya jaga. Ketika saya mati, saya paling takut neraka gitu. Jadi saya nggak mau gitu. Saya udah bilang, ya Allah, saya jangan masukkan neraka kayak gitu. Meskipun saya tahu kalau saya banyak kekurangannya kayak gitu. Nah, di sini ada mimpi-mimpi gitu loh. Dulu waktu suami saya sakit gitu ya, baru tahu ini kalau ternyata dulu sebelum suami sakit itu mimpi pohon palem yang depan rumah itu ambruk gitu, ambruk
di posisi malam gelap gitu. Ternyata besoknya suami saya sakit dan di luar nalar kayak gitu. Akhirnya di rumah sakit lama, tapi itu saya tidak curiga gitu. Saya kira memang itu bawaan suami sendiri atau apa gitu ya. Tapi setelah itu saya nyadari, oh ini yang ngirim. Tapi ya sudah, saya nggak mikir itu. Nah sekarang setelah dari Panglima itu, mimpi-mimpi saya tuh bagus-bagus Panglima. Jadi saya itu ada di jalan gitu Panglima ya, di jalan tol yang panjang yang bagus. Tolnya itu Papua Jakarta loh. Gitu loh, Papua Jakarta loh gitu kan, belum ada itu. Nah, makanya saya bangun-bangun itu mikir, emang ada ya gitu Papua Jakarta. Saya tuh nyupir sendiri sama 2 anak saya. Luasan kayak gini ya, hamparan sawah gitulah kanan kiri gitu, jalannya bagus gitu. Saya nyopir sama anak saya, terus abis itu ada taman gitu di tol kayak apa rest area gitu ya. Udah beristirahat di sini dulu. Taman, terus akhirnya anak saya lari-lari main-main. Di situ saya mikir, ini dirasa bagus ya. Ini apa ya? Dalam mimpi saya begitu. Jadi dalam mimpi saya bingung, ini mimpi apa beneran gitu. Kalau ini mimpi, firasat apa ya ini? Jalannya luar biasa. Terus saya mimpi ngeliat samudra itu Panglima di belakang rumah saya lama, dulu pernah saya besar di situ. Padahal di belakang rumah itu adalah sawah, hamparan sawah Panglima. Tapi ini lautan bebas gitu ya, bening biru gitu ya. Terus aku berdiri sama anakku laki-laki, ini yang aku penasaran. Lautan tuh Masya Allah, aku pengen melaut ke sana kan. Ternyata tuh ombaknya gede gitu. Terus sampai ke pinggir, ke tepian, aku kegambior sama anakku. Kesiram air laut. Aku tekep lah anakku, takut anakku kentir kan gitu. Ternyata enggak, air itu surut-surut hilang sendiri gitu. Apa itu artinya kayak gitu. Terus beli bajunya Mbak Ratna Listi itu yang gaun. Padahal Mbak Ratna masuk di mimpi Ibu. Jadi Mbak Ratna di sini ada pasien gitu ya. Mbak Ratna tuh nawarin baju-baju gitu loh. Bajunya sporty lah waktu yang ditawar-tawarkan di sini tuh. Ada 1 orang sama Mbak Ratna, terus aku keluar dari situ. Terus Mbak Ratna bilang, "Bu, ini Bu baju Bu." Udah aku pilih yang di depan gitu. Aku pilih yang gaun kayak gitu. Aku pilih yang bagus, yang gaun kayak apa ya, baju loh gitu. Kalau baju itu kehormatan ya kalau menurut saya gitu. Banyak lagi mimpi saya itu yang pengen saya ulas. Oh ya, kemarin bahkan udah ke Gunung Kawi. Udah ke Gunung Kawi ya. Waktu itu saya itu suka takziah apa namanya? Tawasul gitu ya. Tawasul. Nah, ada saudara yang suka mimpin tawasul dan dia memang ahlinya di situ lah. Kalau kita bukan ya, saya nggak bisa apa-apa. Jadi dibimbing kita, ini bagian baca Yasin, ini bagian ini. Nah, saya bagian waktu itu baca Fatihah aja sebanyak-banyaknya gitu. Nah, saya kan merem gitu karena malam kan. Saya merem. Waktu di tengah-tengah baca itu, saya lihat sosok Semar. Saya takut dong, mukanya yang digambar-gambar gitu kan. Aku langsung melek gini ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu di Gunung Kawi? Di makam Mbah Pangeran Sujono. Tapi wilayahnya itu memang itu yang diziarahi Raden Sujono. Raden Sujono itu. Di situ terus merem lagi. Kukira kan sudah nggak ada lagi. Sosok yang berbeda. Sosok enggak. Sama. Itu Semar itu gitu. Ngelihat aja aku gini. Akhirnya aku ini kan Allah gitu kan. Aku sambil doa itu sambil aku tanamkan di kepala aku, di hatiku tuh Allah. Aku nggak mau ini. Terus aku pikir, biarin, aku bilang gitu, yang penting kamu nggak ganggu saya gitu. Kayak gitu. Terus saya pernah ziarah ke Imam Bukhari di Uzbekistan. Pulang dari situ, saya masuk bis, Masya Allah, harum wangi. Saya sampai berdiri tola-tole di bis, nggak ada orang semprot minyak wangi. Nah itu yang mencium wangi hanya Ibu atau yang lain juga? Saya nggak nanya karena saya takut ini wong tadinya nggak ada gitu. Harusnya kalau tadinya nggak ada, terus ada berarti kan ada yang kegiatan nyemprot-nyemprot, nggak ada. Terus hilang. Apa ya? Aku bilang gitu di bis. Terus aku dus-dus lagi. Kalau ini memang ada gaib gitu, aku mau dus lagi. Ada lagi. Wanginya melati tapi nggak ada. Aku pernah cium melati sewangi ini gitu. Jadi kayak memberikan keyakinan ke Ibu bahwa memang mereka ada gitu. Ada, iya. Apa ini kayak gitu. Itu ada. Itu pernah kejadian yang mistis dan aneh. Yang Ibu ingin ungkap ya? Iya.
Ini selain mimpi itu kejadian nyata lagi apa? Yang ibu masih ingin apa ungkap? Kejadian nyata nggak sih, lebih ya itu yang mimpi aja. Mimpi terus yang kelihatan terus bau wangi yang di itu di apa makam Imam Bukhari. Dan ada Panglima orang yang pintar ngomong gini, ya ini orang ya Panglima, saya cuma niruin aja. Aku kan disuruh apa kan, aku punya tanah nih, aku mau jual gitu ya, terus aku nggak mau nyaratin, aku begitu kan, nggak mau aku nyaratin ini biar cepet laku, semua terserah Allah lah. Cuman aku punya rasa di sini ada sesuatu yang aku harus singkirkan, saya bilang gitu. Saya minta tolong untuk disingkirkan aja ini, bukan untuk disaratin. Terus kata orangnya, ini sudah pernah disaratin, saya nggak pernah nyaratin, ya mungkin orang yang dulu. Oh iya ya benar-benar. Terus saya disuruh nyiramin air kelapa gitu Panglima. Terus malam-malam saya bilang gitu, iya udah nggak apa-apa. Kalau barang jelek itu kalau sampean yang lewat dia minggir sendiri, itu kalimatnya gimana Panglima kayak gitu Panglima. Itu apa itu kalimat itu? Jadi Bang, itu ada banyak pengalaman juga ya, katanya ada saudara ibu dan badannya memang ada suatu gangguan medis ketika dekat ibu tiba-tiba muntah-muntah. Iya, terus aku bilang gini, kalau kamu ada santetnya deket sama aku, setan tuh nggak betah deket-deket sama aku. Langsung dia muntah-muntah gitu. Itu kejadian-kejadian aneh apa Panglima? Itu yang semenjak habis berobat saya kasih nama anak apa itu? Doanya apa Bu? Pengkalabu itu sama itu Sulaiman itu. Oh. Innahumin Sulaiman. Itu aku bacanya kalau sholat malam, karena kalau Isaan aku ribut kan. Jadi pasti sholat malam. Allah Akbar. Oh Bang. Kita langsung tarik makhluknya ini. Tidak ada penjelasannya. Oke. Kayaknya kucing ibu. Kucing. Ibu di rumah piara kucing? Banyak. Oh banyak. Oh ya Allah. Yang mana? Assalamualaikum. Ini siapa ya? Bisa duduk? Duduk ya biar ngobrol enak ya. Oh malah mundur. Ibu. Oh malah ke ibu. Oh alah. Aku tuh habis turun subuh itu keluar langsung tak kasih makan. Aku sedekah sama kucing. Aku gitu. Diniatkan sedekah ya ibu. Aku sing ireng Punya. Oh, kucing goib. Goib. Kasih tahu ibu namamu siapa? Kalau emang kamu tinggal di rumah ibu, nggak punya nama. Blacky ya. Ya udah kasih nama Blacky sama ibu mau. Apa yang mau disampaikan untuk ibu nih? Tolong jangan jantung. Oh, jangan jantung ya. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini sudah bukan Blacky. Bukan Blacky. Oh, ini siapa ya? Jantili, aku hanya jajili, Aku hanya cah cilik. Oh, cacile. tapi usiaku lebih tua, lebih banyak dari bangsamu. Oh, ya bangsa jin mungkin ratusan tahun ya, kayak kurcaci gitu. Dari mana asalnya? Daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur. Kotanya? Kota S. Surabaya. Leluhur ibu apa bagaimana Bapak. ini? Dari Surabaya. Apa? Mbah ya? Mbah Kong ini ya? Siapa namanya Mbah? I. Iya, Siapa? Idris. R. Oh iya bener, ada R ya Bu. Itu siapa? Yang kamu. Wali Idris di sana. Surabaya ada Wali Idris. Ibu sering ziarah situ. Gak boleh ngomong. Tapi kita panggil Mbah Kong aja boleh ya? Apa yang mau disampaikan sama Bu Saras? Apa tinggi golek Apa sing digolek, Mbak? Sing digolek. Jawaban ya dari firasatnya Ibu. Nggih. Mimpi-mimpi sing bagus. ya disukuri itu Nggih, alhamdulillah. beda pinjaman biyen mimpi sing buruk-buruk Iya, dulu sebelum diobati
Pernah mimpi rumah dikelilingi api? Sing di depan rumahmu ono api yang Pernah? Kalau itu nampak di waktu sholat malam, Mbak. Itu Di bukan depan mimpi ruko. berarti. Kalau mimpi Ada pandangan semacam indra keenam gitu ya Mbak di badannya Bu Saras? Tapi pun Mbak, terus kan kalau doa terus muncul kembang-kembangnya Mbak di pagar Mbak. kembang Mbak ketawa. Gimana Mbak? Wangi, harum. sebuah keindahan bagaikan taman bunga. Siapapun yang berada di taman bunga itu, maka keceriaan, nikmati, syukuri akan bunga-bunga itu. Habis api terus ganti bunga yang Iya. nampak ya. Kan saya pengen tahu waktu itu apa yang ganggu. Jadi api di depan rumah. Hutan yang terbakar, maka setelah itu kesuburan akan mendatangi. Simbolnya itu ya. Maka Yang tumbuh bunga. hutan jika ingin kesuburan, maka dia akan terbakar dahulu. Ya, mungkin ibaratnya kayak ibu kan kemarin dapat ujian tuh. Ujian. Nah, ujiannya udah lewat, alhamdulillah sekarang terus bunga-bunga yang tumbuh bermekaran. Kan usahanya udah mulai ramai lagi, mulai jalan lagi. Iya. Nah, terus kalau mimpi yang lain apa artinya Mbah? Yang saya kegambiran, Air ini kan laut. ini dari bapak saya ya. Saya jadi kemarin tuh mimpi jadi ada tandon tuh. Saya bangun rumah Mbak ya. Terus ada tandon besar gitu. Terus itu nggak pernah ada gitu di alam ini, di alam yang pernah saya lihat gitu. Terus saya bilang gede, Toren ya? toren gede banget Pak. Ini, tapi masih di bawah di teras. Terus rencananya kan mau taruh atas. Loh, itu kan mestinya di atas Pak. Terus bapak saya bilang gini, ya kok tak kayak no plat dime cek kuat katanya gitu. Plat plat besi. Jadi itu mau taruh di dudukan biar nggak ambruk gitu. Karena pikiran saya itu besar sekali kayak gitu. Terus kata bapak saya, sing gawe banyu di omamu iku akeh, mangkane banyune kudu semene gitu. Jadi apa tandonnya harus besar gitu ya? Gimana maknanya apa ya Mbah? Mbahnya mau kemana sih? Ini sosok harimau ya? Karena aku tak bisa berlama mewujud seperti manusia. Oh iya Mbak. Maaf ya, tadi kita minta Mbah duduk. Sekarang Mbah kembali ya. Dia seperti kucing. Oh, mendamping. harimau. Ini harimau ini mendampingi ibu. Jadi godamnya ibu ini. Harimau yang Sing seperti nang encing kowe delok. Ibu pernah lihat di mana? Ini Kerungu suara. ibu sering dengar suara auman. enggak Mbak. Ibu nggak tahu. Ibu nggak sadar apa? Tadi ada dia, aku udah lihat dari tadi. Oh, Macan. beliau itu suka mendampingi ibu setiap hari, Bukan suka, memang mendampingi terus. sepanjang hari. Tapi ibu merasa nggak pernah mimpi? Mbak, ada ini kisah kayaknya bawaan suami. Oh, coba di apa nggak? konfirmasi. Mbak, Nah, nggih tah, sing bawaan suami tah. Bukan. Oh, bukan. tadi yang bilang IR tadi. Mbak Idris itu wali, makanya nggak mau diekspos kan. Beliau ini yang Wis apakah sudah mendatangi? Kula mriko tebake kebengen mboten enten cahaya kengken balik malih. datang kemana Bu? Ke makam. Oh, Tapi Mriko malih. jangan kau umbar. Nggih. Mbak niki sing kali kula nggih, sing banyak orang lihat nggih, Mbak. ada yang ngomong nih. Makanya ada yang bilang, pokoknya angel sendetane. Oh, ada yang jagain. Tapi bukan karena beliau juga yang menyelamatkan saya, tapi amalan-amalan anak yatim apa itu. Allah yang menjaga. Nggih, Mbak nggih. Maka itu hanya menimbulkan api-api di depan rumah.
nggak sempat membakar rumah. Jadi ada orang yang berusaha mencelakai ibu tapi terlindungi ibunya ya. Ora iso iso. memasuki pinsi. Alhamdulillah matur nuwun ya Allah nggih. Alhamdulillah. Ono Mbak Ono Mbak Mbak Putri. Putri. Mbak Putri mau bicara sama ibu. Tapi belum terjawab yang masalah tandon air itu, Mbak. Sing membicarakan nanti Mbak. Oh, gitu. Mbak Putri niku dugi bapak nggih. Dari ayah atau dari siapa, Mbak? Nanti bisa ditanya. Bisa ditanya. Aku hanya mengikutimu. Dari kapan mengikuti Mbah? Sejak lahir ya Mbak. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Astagfirullah ya. Itu dari jalur ayah. Nggih. Ya, kita kirim Al-Fatihah untuk ayah. Amin. Berarti benar dari sejak Bu Saras lahir ya? Karena kan turun temurun dari ayahnya ya? Dulu mendampingi almarhum ayahnya Ibu Saras ya? Kolam-kolam Kenapa kolam-kolam Mbak? sudah ada dari bagianku. Maksudnya apa Mbak? Sing kucing irang iku Oh ya tadi yang pertama di badan Akil, kenapa Mbak? ojo diusir. Jadi diusir. Mboten cemerap Mbak. Bagi. Nggih. Malah baru tahu Bu Saras kalau ada kucing goib di situ. Gimana mau ngusir? Nggak tahu Iya, kalau Mbak. dia ada. Dia ada di kolam itu ya Mbak. Dia itu dari mana asalnya Mbak? Kok bisa ada di sana? Waalaikumsalam. Oh ada yang datang. Mbahnya jawab salam. Kai Mbak Putri Oh Mbak Putri. Dia mau jarang bicara, nggih. Oh masuk badan Iswi ya? Ya udah kalau gitu Mbak, makasih ya. Nuwun nggih Mbak. Ngapunten. Assalamualaikum. Yuk Mbak, Ibu Saras. Makasih Gil. Mbak. Kayak semar. Iya, itu langsung terharu. Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang benar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Iya Mbak. Napa Mbak kula Ada yang mau kok disampaikan ke kok Ibu Saras? nampakin kula Mbak wong kula Al-Fatihah waktu niku Mbak. Kula wedi ngapunten Mbak. Kula wedi. Lah ya kenapa kok ya wedi? Wedi Mbak. Sing digoleki teko iki malah kok ya krasane wedi. Kula mboten goleki Sing semua. digoleki iki kuasane Gusti Allah. Nggih. Lah kabeh sing ana ning dunya iki kuasane Gusti Allah. Nggih. Terus saya menunjukkan kuasanya dengan hadirnya si Mbak. Kuasane Gusti Allah. Nggih. Terus sampai Ibu 2 kali baru Dua kali tak melekno Mbak kok sih ada terus tak adu sama Allah sih ada terus. Oh ini bagus berarti tak biarin. Nono sing jelasno. Aku ra iso suwe dong mriki. Sinten sing jelas nongkin. Ya ana. Ngapunten nggih Mbak. Ngapunten. Nggih. Berarti ntar kalau ada Mbak lagi jangan takut ya. Tidak takut aku udah. Ya Mbak ya. Udah bana wis. Aku paduane alam dunya budaya alamu alamku. Nggih.
Mbak. Aku tak mau. Mau kemana Mbak? Mau ngobrol dulu Mbak. Ngobrol, Mbak. On sewu. Nggih. Monggo. Syukur kalau gitu, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sewu. Ini sinten Mbak siapa? Rogi. Ya, wilo. Nganti teko. Lurai teko mau. Lurah. Iya. Ya, bayai semar. Oh Mbak Yai Semar. Lurah. Itu lurahnya ya dipanggilnya. Mbak Lurah. Yung tangane ngacung cintanan ini. Iya ya. Podo karo umpul-umpulan. Iya. Kan jambulnya Mbak Semar kan gitu. Aku matur suwun. Iya wis disambangi rumahnya. Iya. Mbak di mana? Sudah Ke rumah saya kan. Oh iya. dan diberikan tuntunan doa sesuai dengan kebutuhan jiwanya untuk mempercayai bahwa hidupmu harus tetap berjalan karena tuntunan yang harus diutamakan adalah agamamu. Iya. Kita yang terima kasih di sana dijamu Mbak. Aku iki tolene sing banyu kok kowe iki dikongkon iki ono wadah banyu Mimpi itu gede banget torennya. Terus kok mas kok ya kenapa tempat air itu harus diberikan pondasi dudukan. loh kuwi Maknanya? artine karena hidupmu harus bisa menjadi sumber kehidupan untuk orang banyak dan bermanfaat. Sebelum kamu memberikan pemanfaatan itu, kamu harus kuat untuk menopang dirimu sendiri. Maka dari mana kedudukan itu? Dari Al-Quran dan hadis. Maka pijakan yang kuat supaya tidak tumpah. Udah capek menuhin tumpah. Gak dadi apa-apa. Kuwi maksudnya. Lah ya kok kowe kok delok enek banyu ning burine omahmu. Itu laut itu Bu. Oh iya. Gak apa. Apa maknanya itu Mbak? Taman kehidupan. Laut bagus lautnya itu. Tandanya adalah ada kekuatan dari dirimu untuk mulai penyatuan diri antara keimanan dan keyakinan bahwa hidup ini jangan ditakuti tapi dijalani. Dijalani dan disyukuri. Dan lautan itu menjadi sesuatu sumber kekayaan bagi. Kenapa di belakang rumahmu? Kenapa Mbak? Supaya kamu menjadi orang yang sederhana. Lebih baik kamu terlihat biasa saja, tapi dalamnya sangatlah luas. Biasa. Kan gitu saya penampilannya Mbak. Lalu kenapa di depan rumah tumbuh bunga-bunga Iya. warna-warni? Warna-warni. Bunganya apa? Warna-warni.
Ya saya ada di jalan-jalan, tapi rapi itu. Itu tandanya Udah kuning, udah merah. tumbuh kehidupan yang penuh dengan sukacita. Amin ya Allah. Di balik kesedihan yang kemarin, yang kau anggap aku tidak sanggup. Iya. Emang aku sempat kayak gitu? Ini mau bunuh diri kok. Yo, tak ngono kowe iki wedok sing Wah, saya tuh Iya. heran, aku kok gini, padahal aku nggak gitu. Aku tuh orang kuat. Ya Mbak ya. Ini coba tanya itu ya Mbak. Jadi inti dari semuanya, kenapa Eyang Semar menampakkan dirinya di makam Syekh? Siapa namanya? Syekh Sujono. Ya Mas Krisna. Dia itu pelambang bahwa penampilannya seperti rakyat jelata, tetapi kekuatannya, ilmunya melebihi setengah dewa. Iya, memang kan gitu kalau yang sama. Kesederhanaannya, nasihatnya, kesabaran itu meliputi dirinya, bahwa dia yang mempunyai julukan tokoh besar, Iya. tapi tetap dengan kesederhanaan dan jadi panutan. Kenapa simbol-simbol pada tubuhnya itu bisa diartikan berbahasa Iya, Mbak. Ya contoh nih yang tangan-tangannya itu itu apa maknanya? satu bahwa Tuhan itu satu di atas segalanya. Tangan kanan memberi, kiri harus tidak usah tahu. Oh, alah, ya Allah. Terus Tapi yang mumpung supaya keyakinan kita itu kuat bahwasanya mahkota tertinggi dalam diri kita itu Akal. ya akal, keimanan terhadap Tuhan. Lah ya kok laki-laki ya ono dodone. iya, ada Susune iki gede. Lemu Mbak Mbak ya. Lemu bokonge ya gede. Jadi pertanda bahwa di dunia ini ada laki-laki dan perempuan yang memang harus dilindungi, harus bekerja sama, harus saling menghormati. Kedudukannya sama di mata Allah. Itu tandanya. oh gitu ya. Karena apa? Dia itu sebagai simbol, karena tokoh itu ada itu karena dari orang soleh. Mendampingi siapa beliau? Dulu seorang sunan yang menciptakan dia ditampakkan di alam ini sebagai simbol budaya. Sunan siapa Mbak? Sing dolanan wahyang buil. Kali jaga. Sunan Kalijaga. Iya. Dia itu perantara penyambung lidah antara alam dunia dengan alam nyoto. Dari budaya dan agama disatukan. Budaya itu yang bisa disatukan dalam agama. Contoh, budaya menghormati orang tua, jalannya harus hormat, harus patuh loh. Agama yo nyarano Adab. Iya kuwi. Bukan santun. Mangan gak boleh diri ketrak-ketrok piringnya iki gak Nggak boleh boleh. gitu. Lah yo agama yo mangan yo gak Nggak boleh. Oh, nggak boleh kecap. Jadi sejenis iki sak jalan. Mudah kan sebenarnya. Terus yang soal mimpi itu tol Papua Jakarta itu apa Mbak? Perjalananmu sudah panjang. Sampailah kepada titiknya. Di mana semua itu sudah waktunya. Kamu harus
bisa belajar dari perjalananmu yang kemarin. Karena hidup adalah perjalanan. Hati-hati jangan sampai tersasar. Terus kok berhenti di taman rest area itu Mbak? Malah main-main Mbak di sana semua. Karena Tuhan punya rencana menentukan di mana kau harus berhenti dan melanjutkan perjalananmu. Nanti kau sampai di tempat yang terindah setelah jauhnya. Iya, indah banget Mbak. Tadinya kamu tuh tidak percaya kalau kamu sanggup melanjutkan perjalanan ini tanpanya. Ada Allah Mbak. Tapi ini nanti kayak ngono pikiranmu. Kan digawe. Ben putus asa. Kan nggak gitu asli. Percaya sama Allah asli. Ya ono kuwi baru kamu yang sebenarnya sejatinya dirimu tidak pernah mau mengeluh. Kamu percaya keajaiban itu mesti ono. Pasti ada. Mbak, ada cerita mimpi yang orang mungkin nggak percaya waktu saya SMP. Masya Allah, saya mimpi didapati Nabi Muhammad Mbak. Tidak pernah ada yang tahu wajahnya baginda. Nggak ada, tapi ini putih cahaya, tapi ceritanya Nabi Muhammad. Kalau itu cahaya, Masya Allah. itu pertanda bahwa kehidupanmu dalam perlindungannya selama kamu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjalankan apa yang sudah Rasulullah jalankan sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya, maka sampailah kau kepada makam Bukhari dan Muslim, karena beliau mencatat tentang perjalanan Nabi Muhammad yang sahih. Ya Allah, udah sampai Uzbekistan Ibu. Saya sayang sama Nabi Muhammad Mbak. Karena kamu umatnya. Jadi sebenarnya ke makam Imam Bukhari waktu itu ditutup Mbak, karena sedang pembangunan kan. Tapi qadarullah rombongan kami masuk. Pada saat itu rombongan lain dari Indonesia nggak boleh masuk. Yaitu qadarullah. Sama-sama orang Pasuruan. Ini enggak Jakarta. Harusnya yang kamu ingat, Allah itu menunjukkan padamu bahwa hadis yang tertulis itu nyata. Inilah makamnya Bukhari. orang yang menulis catatan perjalanan Nabi. Jadi habis ini ke makam Bukhari itu nggak langsung ke situ, dibuatkan tiruannya di atas gitu, sedang dibangun. Jadi saya waktu itu ada kesempatan terakhir kalinya. Aslinya itu ada fotonya. Panjang dan dari marmer. Jadi habis ini nggak boleh masuk ke situ kalau nggak orang khusus. Berarti saiki sing dadi cekelanmu yo awakmu dhewe, ketakwaanmu sing utama. Mensyukuri apa yang kau miliki, memaafkan apa yang menyakitimu, itu yang utama. Jalankan apa perintahnya, jauhi apa larangannya, supaya wadah air yang sudah ada tidak berkurang sedikit pun. Sampai kelak nanti kau bawa dalam perjalanan nyatamu kelak. Wis yo. Mbak, namanya siapa Mbak? Boleh tahu? Mbak Sinten. Mbak Putri ya? Mbak Sinten, Mbak Putri Sinten. N? Kemana huruf N? N, nggak tahu Mbak. Dari ayah ya? Dari ibunya Ibu? N nggak anaknya. Mbak Sinten. Aku tamu nih yo. Dua namanya satu dulu Mbak. Wis tak kandhani. Kemana huruf N? Mboten semerap N. Kok digoleki mestinya. Tapi Mbak Putri nih, bukan Mbak Pongo ya udah. Mbak Putri. Ibu masih ada yang tinggal. Kasihan banyak yang mau istirahat Mbak. Batangannya Sing sampai penting kuwi teman sing teko kuwi menggambarkan kehidupan saat
agar kau bisa mengikuti peranannya. Jadi memang di grup SMA kayak gitu, saya tiap pagi atau mau habis subuh atau mau maghrib atau mau tidur, saya ceramain dengan bahasa-bahasa sana. Jadi saya terkenal tukang ceramah. Oh gitu. Dengan bahasa-bahasa yang Ibu dapetin apa bahasa-bahasa dari mana? insting, kalau nggak langsung ditulis hilang. Kenapa Mbah? Kayak gitu Mbah, heran aku Mbah. Karena sama kemujizatan itu tidak datang setiap saat. Seperti Hilang kalau nggak ditulis. kenapa kok kamu itu saat ini besar hatimu untuk melaksanakan ibadah Oh, iya. puasa? Tahu. Lah yo kamu tahu tidak sejarahnya puasa Apa Mbah? untuk pengampunan dosanya dari kehilafan. Iya, Masya Allah. dosa-dosa yang kemarin gimana gitu. Ketika dia astagfirullah, aku nggak boleh cerita, tetapi ada kehilafan karena memang dia itu pernah menginginkan wanita yang sudah dimiliki, maka itu dia memohon pengampunan itu puasa 40 hari. Maka semoga ibadah puasamu menghapus dosa-dosa dan kehilafanmu dan menjadi pembakar karat-karat yang ada di dalam diri. Amin. Aku IM Terus Umi Fatima, Umi Fatimah, Siti Fatimah. Ibunya boleh. ibunya boleh. Boleh sini dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar ya Allah. Astagfirullah. Ya boleh tak sempat kita. Nih. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk dari leluhur ibu yang memberikan informasi tentang yang dibutuhkan ibu. Bukan hanya dari leluhur tapi yang mendampingi ibu dari tempat yang pernah ibu ziarah juga ada ya. Apa kesan-kesannya Bu? Kesannya kayak yang tadi yang skip itu yang mimpi itu ya, cerita Sayyidina Nabi Muhammad itu. Saya pernah cerita waktu SMP itu kan, kata setan itu setan, nggak mungkin. Kayaknya yang dinampakin tuh harus orangnya yang alim gitu loh. Maksudnya saya merasa rendah akhirnya kan. Terus saya waktu gede ini terus saya cari apa benar itu setan ya. Ternyata saya nemu di Google tuh bahkan setan pun tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau itu memang kamu ditampakin ya memang kamu dapat rahmat kayak gitu. Oh, saya masih SMP loh Mbak, itu bukan gede-gede gini, masih SMP. Jadi alhamdulillah saya syukuri karena memang dari SMP itu saya kalau dengar cerita Nabi Muhammad gitu ya, kalau di sekolah apa itu saya tuh nangis Mbak gitu. Dari kecintaan saya itu udah dari dulu itu karena mengingat ya Allah sesabar itu untuk umatnya yang nggak dikenal sekalipun kayak gitu loh. Jadi saya cinta, istilah cinta itu ini saya cinta itu kalau sama Allah karena saya takwa ya, saya iman ya gitu ya. Jadi saya tidak menduakan Allah ini terhadap Nabi Muhammad ini, tapi saya kepada manusia ini yang saya cintai ini Nabi Muhammad begitu. Makanya ketika saya datang ke makamnya itu pengen banget dan alhamdulillah saya sampai di sana gitu. Itu mimpi yang belum saya ucap ya Mbak ya. Ternyata terungkap juga ya. Terungkap juga terus memang saya sampai ke makamnya Imam Bukhari itu ya. Di Uzbekistan. Dan saya kecium bau wanginya gitu. Saya kecium bau wanginya dan insya Allah ke makam Bukhari nanti nggak seperti yang saya lakukan itu karena di atas sudah dibikinkan tiruannya. Jadi persis ini makamnya asli, terus di atas sedang dibangun. Jadi nanti ziarah di atasnya itu. Kalau orang khusus baru lewat yang bawah itu gitu. Alhamdulillah. Jadi ini udah lega gak Ibu? Udah lega sih. Sebenarnya saya firasat saya ngerti, cuma saya pengen ada petuah-petuahnya, apa kekurangan saya, apa yang perlu saya pertahankan, apa benar saya sudah mengambil jalan ini kayak gitu. Iman saya, kepercayaan saya kepada Tuhan saya itu ternyata
Terus nggak ada meleset-melesetnya, iya gitu, alhamdulillah. Jadi Terima kasih. alhamdulillah ya Ibu. Dan kesederhanaan itu yang apa namanya, Semar itu ya, yang kesederhanaan itu, ya Semar itu, ya saya memang begitu gitu. Saya itu terkenal daster, mana-mana saya berdaster. Kerja saya nguli apa segala macam kayak gitu, saya enggak. Ibu jiwanya sederhana gitu. Iya, dan nggak bisa. Saya misalnya diajak teman saya yang hedon gitu ya, gitu, ayo ikut ya, kayak apa sih, kayak arisan kayak gitu-gitu. Enggak, aku elek dewi, saya bilang gitu. Tapi merasa nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Saya mending saya prinsipnya siapa yang dulu pada saat saya susah dia ada, sampai akhir saya akan bersama dia. Jadi saya nggak punya teman baru. Kayak gitu. Jadi siapa yang susah sama saya dulu dan dia menyayangi saya, mencintai saya tulus sampai hari ini, dia bersama saya dan saya bagi kebaikan saya bersama dia. Jadi Bu dengan insting Ibu bisa melihat mana yang teman yang tulus, mana yang enggak ya. Makanya saya nggak mau nambah teman. Gitu. Yang dulu sama saya pada saat saya susah, dia ada pada saat saya seperti ini, dan itu udah saya lakukan dan saya umumkan kayak di teman-teman SMA saya kayak gitu. Saya itu dirindukan Mbak sama teman-teman saya. Kalau nggak ada, kalau ada, Saras teko, wah kerja ditinggal Mbak. Gitu mereka? Iya. Wah, gue punya fans rupanya. Kalau makan nanya dulu puasa nggak gitu, jadwalnya puasa. Kalau makan kita mesti maafkan teman-teman, dan kadang saya suka ceramah gitu kan, maaf teman-teman, aku atas puasaku gitu yang akhirnya menunda acara makan kalian, terima kasih atas, kadang gitu. Saya itu orangnya puitis Mbak, tapi hilang kalau nggak langsung ditulis gitu. Ya gitulah, terima kasih. Ya baik, Panglima bisa sampaikan kesimpulan gimana dari kisah Ibu Saras ini? Ya, semua cerita yang kita dengar yang pernah terjadi di Ibu Saras, ambil hikmahnya sebagai penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita harus berpegang teguh kepada keimanan, yaitu Al-Quran dan Hadis, sesuai dengan ajaran Rasul kita, dan insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat gitu. Karena akhir dari sebuah perjalanan kita pasti kita akan pulang, dan kita akan ditempatkan di tempat terbaik apabila amalan kita memang yang kita lakukan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan insya Allah kita akan berkumpul bersama Rasulullah dan bertemu Allah nantinya di surga kelak. Jadi teruslah berbuat baik, jangan pernah merasa rugi, karena bersabar di dunia itu sedikit lebih baik daripada kita harus menyesal selamanya nanti di akhirat kelak. Itu aja. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat, dan semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.